Sebelum kita mulai ya, kita mengucapkan pangapunten memberikan rasa syukur kehadapan Ibu Sang Hyang dengan melakukan mantra puja mantra dan Saraswati. Oke, tancapkan tangan ada sini, ada lain. Sebentar, saya lupa ini. Mantra dulu apa ya? Oke, Pak Guru pimpin ya. Ade Apriana hadir. Iketut Agus Arta hadir. Nila Tangkas hadir. Nikade Ayu Novia Dewi hadir Pak. Hadir. Hadir. Agus Krisna Pratama Putra hadir. Gede Suwartana hadir Pak di belakang. Imade Jaya ini dia. Inyoman Gunawan itu dia Pak. Ini Nyoman Putri Sinta Dewi hadir. Ini Kadek Bayu ini Ketul Sari hadir. Nah, salah ini Ketul Sari. Nika. Udah anu dia. Udah out. Udah menikah. Oh, Guru yang salah ya. Baik, nanti Pak Guru review. Berarti semua hadir ya? Ya. Satu orang yang tidak hadir adalah Gede siapa nama? Apriana ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi. Materi kita adalah tentang upaweda dalam upaweda sebagai tuntunan hidup dengan indikator ya, dengan indikator apa tadi? Dengan indikator sebentar dulu, dengan indikator membuat ringkasan isi kitab Itiasa dan Purana. Baik, kita lanjut nanti. Amarah. Sifat amarah dari siapa? Dari Rahwana Surpanaka. Ya. Rahwana terbakar hatinya, ia berencana untuk membalas dendam terhadap kedua satria Ayodhya. Ya. Terus egoisme. Dan Citrawet pelaku ini dicermin pada saat Rahwana menyatakan kehendaknya beristri Dewi Sinta. Serakah. Sifat digambarkan dengan raksasa perusuh dari negeri Tasaka yang merusak sawah dan ladang para petani serta menangkap dan merampas ternak jika mereka tidak mendapatkan ternak. Itu di Mahabharata ya. Pernah menonton itu? Tasaka menyembunyikan sapi-sapi daripada rakyat ayat apa namanya Singapura. Indraprasta ya. Pada saat itu Indraprasta kan di daerah apa ya, di daerah Tasaka itu dia Tasaka ini dilindungi oleh Indra kalau tidak salah Indra lawan, tapi karena apa namanya Padawan ditemani oleh Krishna ya saja karena hubungan itu sendiri. Teruslah pertengkaran perkelahian dalam kisah Ramayana seringkali terjadi perkelahian serta ada saudara itu Rahwana dan Indrajit, Subali dan Sugriwa semua karena
perdebatan sengit ini di dalam kisah itu siapa namanya Wibisana yang memperingati, tapi Wibisana dan Derajat Rahwana dan Derajat malah mengusir daripada Wibisana. Perasaan iri dengki berlaku ini tercermin pada saat Kekai, salah satu istri dari raja terbujuk oleh perkataan seorang abdi istana Bernama Mantara, sehingga timbul ini dalam hati Kai, kenapa tidak putranya yang dinobatkan sebagai raja di Ayodhya. Namun malah Rama yang terlihat. Kai meminta kepada Raja Dasanta agar Rama berserah Sinta istrinya diusir dari sana dan dibuang ke dalam hutan. Itu iri dan itu hutan ya. Jadi baik dari materi tersebut dapat kita ambil hikmah yang menilai pesan moralnya hidup ini selalulah berbuat dharma ya. Walaupun kita pada saat lapar kita bersabar. Contoh kayak begini. Kalau kata Paduli kan dia tidak makan, hanya memakan sari. Pikirannya loh dalam masalah sari bunga nggak bisa ya, maaf ya. Dengan dia bisa istilahnya begitulah, bersabar sedikit ya, bersabar tidak apa-apa. Itu adalah merupakan kekuatan dalam diri kita ya. Maaf ya, bagus juga lapar tapi gimana caranya makan? Oh gampang, tarik nafas. Dalam pikiran energi positif alam itu ya terserah. Makanya kamu kalau bisa yoga ya, pernah belajar yoga, nanti kita belajar yoga ya. Misalnya kita ambil yang positifnya, belajar moral, tidak moralnya ya kita buang saja. Jadi itu dari pembelajaran ini dapat kita tadi sudah presentasi ya. Jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi nanti sebelum tutup ya, Pak Guru kasih tugas ya. Tugas yang kemarin belum selesai, tolong dikumpul ya, karena ini sebentar sore Pak Guru ya. Ya. Udah jadi tugasnya ya? Namanya ya, belum ditulis ya, lewat buku itu. Itu juga akan Pak Guru kasih mengumpul ya. Kita akhiri sama-sama ya. Terima kasih atas sekalian berikan untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan itu tentang Arthasastra dan selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Hai. Hai. Halo. Halo. Om Swastiastu. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan lindungan dari Sang Hyang Widi ya. Baik, pada hari ini kita ketemu lagi dalam materi Upaweda dalam tuntunan hidup ya. Upaweda tuntunan hidup ya. Upaweda dalam tuntunan hidup. Upaweda sebagai tuntunan hidup, Upaweda sebagai tuntunan hidup. KD yang sekarang ini adalah ringkasan isi kitab Itihasa dan Purana ya. Itu ringkasannya, yaitu KD kita ringkasan isi kitab Itihasa Purana. Nah, dalam pembelajaran ini melalui model discovering ya, dengan media siswa mampu membuat ringkasan isi kitab Itihasa dan Purana ya. Itu materi kita yang kedua, pertemuan kedua. KD-nya ini adalah seperti tadi ya, Upaweda sebagai tuntunan hidup. Terus indikatornya, apa indikatornya? Membuat ringkasan isi kitab Itihasa dan Purana. Nanti Pak Guru absen ya, pas pertengahan pas kita ada jeda di sana Pak Guru
Baik, anak-anakku, siapa yang sudah tahu tentang Itiasa? Itiasa? Hah? Itiasa itu apa? Ya. Jadi, ya. Kemarin kan kita sudah ketemu pertemuan yang pertama kan? Pertemuan pertama itu kan masih ingat materi kita yang kemarin? Rupa weda. Rupa weda apa artinya? Rupa artinya dekat atau sekitar. Weda artinya ilmu pengetahuan. Jadi rupa weda dekat atau sekitar dengan ilmu pengetahuan. Masih ingat bagian-bagian rupa weda? Masih ingat? Ya? Masih ingat? Puran. Itihasa, Purana, apa lagi? Ayurveda, Gandharweda, dan Arta Sastra. Nah, ini dan lanjutan dari materi kemarin yang kita bahas itu adalah bagian dari Upaweda. Bagian Upaweda itu ini materi kita yang kita bahas itu adalah membuat ringkasan kitab Itiasa dan Purana. Baik, Pak Guru akan lanjutkan ya. Sebentar nanti kita ke materi kita. Guru besar. Dalam agama Hindu, ya, Rama atau Ramacandra adalah seorang raja, ya, legendaris yang terkenal dari India, ya, yang terkenal di India, yang pernah hidup pada zaman cerita Yuda. Keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Nah, beliau ini adalah siapa? Apakah anak-anak tahu sosok beliau ini? Sosok Rama ini seperti apa? Baik, Sana. Baik, jasana. Beliau, coba yang lain, beliau ini seperti apa? Dia adalah apa namanya? Awatara siapa? Awatara Wisnu. Awatara Dewa Wisnu. Ya, ada berapa awatara yang menurut kami? Ada 10. Jadi ini yang ke-7. Kedelapannya Krishna. Nanti. Jadi itu ya. Baik. Kita Itiasa. Itiasa ini ya. Itiasa ini. Nah, Itiasa ini berasal dari 3 kata. Ya. Iti, ha dan asa. Iti dan ha adalah kata tambahan indeclinable di dalam bahasa Inggris itu asa. Adalah kata kerja verb yang di dalamnya arti kata itiasa adalah ini sudah terjadi begitu. Ya. Iti sama dengan begini, ha sama dengan tentu, asa sama dengan sudah terjadi. Jadi itiasa sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya, ya. Jadi kita itiasa adalah menceritakan cerita kepala para raja, ya, dan saja hidup pada masa lampau, ya. Karena itiasa bercerita selalu maka kita itiasa disebut juga cerita atau ekor cerita tentang lawanan. Secara tradisional kitab itiasa itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Ramayana, Mahabharata. Ya, siapa yang pernah nonton Ramayana? Ya. Siapa? Mahabharata, ya. Rama tadi sudah dijelas kata Rama itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Ya.
Yasi ada berapa parwa dia? Di Ramayana ada berapa kanda? Kalau parwa itu ada di Mahabharata, ya. Baik. Nah, ini bagus tampilkan tentang Ramayana. Diperhatikan ya. Nanti bagus bagi 3 kelompok, 1 ini kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, 3. Diperhatikan ini. Om Swastiastu. Kitab Ramayana merupakan bagian dari kitab Itihasa yang disusun oleh Rsi Walmiki, mengisahkan turunnya Awatara ke-7, yaitu Sri Rama, untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran moralitas dan menegakkan ajaran Dharma. Dalam bahasa Sanskerta, kata Ramayana bersumber dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Dari seluruh isi kitab Ramayana terbagi dalam 7 kanda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun 7 kanda tersebut adalah sebagai berikut. Balakanda. Kitab Balakanda merupakan bagian pertama dalam kitab Ramayana, di mana dikisahkan pada awalnya raja kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhya yang berasal dari dinasti Surya, yaitu Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri diadakan Samurata, dan dari Sumitra berputrakan Laksmana dan Satrugna. Mengisahkan sejak zaman kanak-kanak hingga mulai berguru pada Bhagawan Vasistha, dan setelah masa pendidikannya selesai, Sang Rama ikut sayembara atas petunjuk para Brahmana ke Mithila, ibu kota kerajaan Videha yang dipimpin oleh Raja Janaka. Dalam sayembara tersebut dinyatakan bahwa kesatria manapun yang mampu mengangkat dan membentangkan pusaka anugerah Dewa Siwa, maka berhak. Ayodhya Kanda. Kitab Ayodhya Kanda mengisahkan tentang Prabu Dasarata yang akan menyerahkan kuasa kepada Sang Rama sebagai pewaris tata kerajaan Ayodhya. Namun karena Prabu Dasarata telah berjanji untuk menjadikan Bharata, putra Dewi Kekati, sebagai pewaris tata kerajaan, mengakibatkan terjadinya kemunduran di Raja Dasarata. Karena sesuai tradisi, putra tertua harus dijadikan sebagai pewaris tata kerajaan. Namun di sisi lain, Prabu Dasarata harus menepati janji kepada Dewi Kekati untuk menjadikan Bharata sebagai Raja Ayodhya yang baru. Maka dengan bijaksana, Sang Rama rela keluar dari istana agar Bharata bisa ditempatkan sebagai raja. Namun karena Prabu Dasarata merasa bersalah atas keputusannya, ia telah mengangkat Bharata sebagai Raja Ayodhya hingga menyebabkan Sang Prabu jatuh sakit dan akhirnya wafat. Berlanjut dalam pengembaraan selama 14 tahun di tengah hutan, Sang Rama beserta Dewi Sita dan ditemani oleh Laksmana menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, serta begitu banyak pembelajaran yang dialami selama masa pengembaraan tersebut. Aranyaka Kanda. Kitab Aranyaka Kanda mengisahkan Sang Rama menikmati kehidupannya di tengah hutan dengan menemui para pertapa dan memohon restu kepada mereka. Di samping itu, Sang Rama dan Laksmana berjuang untuk mengalahkan semua raksasa yang mengambil kehidupan para pertapa. Hingga dikisahkan kedatangan Surpanaka, yaitu adik dari Raja Ravana, untuk membunuh Laksmana dan Sang Rama. Meskipun tak berubah wujud dari raksasa menjadi wanita cantik, namun tetap saja Laksmana maupun Sang Rama tidak tergoda oleh kedatangan Surpanaka.
Karena kesal hati, maka Surpanaka semakin menggoda keduanya, hingga pada akhirnya Laksmana melukai hidup Surpanaka, dan seketika itu pula Surpanaka kembali pada wujud aslinya sebagai raksasi atau raksasa wanita, dan melaporkan kejadian itu kepada Ravana. Karena diprovokasi oleh adiknya, maka Ravana mendatangi kediaman Rama di tengah hutan bersama Marika. Dengan Marika berubah wujud menjadi seekor kijang emas, hingga Dewi Sita tertarik dan meminta sang Rama untuk menangkapkannya sampai jauh ke tengah hutan. Di saat Marika terkena panas sang Rama, maka terdengarlah jeritan oleh Dewi Sita yang dikiranya itu adalah suara dari sang Rama. Hingga dengan segera Laksmana disuruh menyusul sang Rama oleh Dewi Sita ke tengah hutan. Namun karena khawatir meninggalkan Dewi Sita sendirian, Laksmana membuat sebuah lingkaran sakti yang tidak akan mampu ditembus oleh hewan maupun raksasa. Dengan strategi cemerlang oleh Raja Ravana, hingga dapat langsung mendekati Dewi Sita dengan menyamar sebagai seorang Brahmana tua dan berpura-pura minta pertolongan Dewi Sita, hingga sampai pada saat Dewi Sita keluar dari lingkaran saktinya tersebut, maka Ravana langsung berubah wujud dan membawa pergi Dewi Sita. Dalam usaha penculikan tersebut diketahui oleh Jatayu, hingga terjadi pertarungan yang sangat sengit, dan Jatayu dapat dikalahkan oleh Ravana. Dan setelah sang Rama mengetahui bahwa Dewi Sita telah hilang, maka melalui pencariannya tersebut, sang Rama berjumpa dengan Jatayu dan menceritakan kejadian yang ia alami hingga Dewi Sita yang telah diculik oleh Ravana. Kiskindha Kanda. Bagian Kiskindha Kanda mengisahkan bagaimana sang Rama amat bersedih karena mengetahui Dewi Sita telah diculik oleh Raja Ravana. Namun tidak lama, sang Rama mendapatkan petunjuk dari para pertapa agar bertemu dengan Sugriwa melewati hutan belantara untuk bisa sampai di Gunung Resi Muka. Dalam Kiskindha Kanda dikisahkan pula awal pertemuan sang Rama dengan Hanuman, hingga Sugriwa berhasil menjadi kerjasama dengan sang Rama untuk mendapatkan kembali tahtanya di kerajaan Kiskindha yang sebelumnya dikuasai oleh Raja Subali, yaitu saudara dari Sugriwa sendiri. Sundara Kanda. Bagian kisah Sundara Kanda mengisahkan tentang Hanuman Yuda yang ditugaskan oleh sang Rama untuk mencari Dewi Sita di kerajaan Alenka. Karena dengan kesaktian yang dimiliki oleh Hanuman, maka dengan mudah ia menyelinap masuk ke dalam istana Alenka, hingga pada akhirnya Hanuman pun berhasil bertemu dengan Dewi Sita dan menyampaikan pesan dari sang Rama. Setelah bertemu dengan Yuda Kanda merupakan kitab ke-6 dalam Ramayana yang mengisahkan sang Rama, Laksmana, Hanuman beserta Raja Sugriwa dan seluruh pasukan Wanara menyiapkan penyerangan ke negeri Alenka. Namun karena terhalang oleh lautan yang luas, sang Rama merasa khawatir pasukan tidak sanggup melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya sang Rama yang tidak mendapatkan petunjuk mengantar busur dan mengarahkan anak panahnya ke tengah laut, bermaksud untuk mengeringkan lautan. Namun dengan segera Dewa Varuna memohon ampun dan memberikan solusi agar sang Rama beserta pasukannya membangun jembatan penghubung dari daratan India ke negeri Alenka. Berlanjut setelah perang usai, Dewi Sita menunjukkan kesucian serta kesetiaannya kepada sang Rama dengan masuk ke dalam api suci, dan terbukti bahwa Dewi Sita berkata jujur. Selanjutnya dikisahkan kepulangan sang Rama beserta Dewi Sita ke Ayodhya yang disambut baik oleh Prabu Bharata dan sekaligus menyerahkan tata kerajaan Ayodhya kepada Sri Rama.
Utara Kanda. Utara Kanda merupakan kanda terakhir dalam kisah Ramayana. Isinya menceritakan keadaan di kerajaan Ayodhya, di mana Dewi Sita yang tengah mengandung memiliki keinginan untuk memberikan persembahan kepada para brahmana di tepi sungai Gangga. Selanjutnya, Sri Rama beserta para penasihat kerajaan mendiskusikan tentang niat baik permaisurinya tersebut. Namun tidak disangka, para penasihat menyatakan secara jujur bahwa rakyat Ayodhya menyaksikan kesucian Dewi Sita yang sekian lama diculik oleh Raja Ravana. Atas semua perbincangan dengan para penasihat, maka diputuskanlah bahwa Dewi Sita dapat memenuhi keinginannya mengunjungi para Brahmana dengan maksud memintakan Dewi Sita dari segala isu yang ada. Pada akhirnya, Dewi Sita pun tahu atas perundingan yang terjadi di kerajaan, dan sampai pada Dewi Sita melahirkan putra kembar yang diberi nama Kusa dan Lawa pada pengasingannya yang kedua tanpa ditemani Sri Rama. Kisah Utara Kanda berakhir saat Dewi Sita kembali kepada Sang Pencipta setelah pengakuan sucinya terbukti di kerajaan Ayodhya. Baiklah sahabat, itu tadi gambaran secara umum tentang kitab Ramayana. Jika mau dikaji lebih mendalam dan mendetail, maka akan lebih banyak lagi yang dapat sahabat pelajari. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Jika sahabat mempunyai tadi sudah di dijelaskan ya melalui slide video ini. Nanti akan dikasih tugas. Ini baru Ramayana. Untuk selanjutnya ya, nanti Pak Guru akhir dari materi ini Pak Guru kasih tugas. Kita buat kelompok ya, karena waktu kita 20 menit. Jadi fakta kanda itu ada 7. Apa saja? Bala kanda, Ayodhya kanda, kalau bala kanda itu ceritakan apa tadi? Bala kanda itu menceritakan kelahiran putra dari Raja Bharata. Mempunyai 3 Dan orang istri memiliki ya. 3 orang istri. Ya, satu istrinya yang kekainya yang sifatnya masih tidak baik ya. Tapi karena janji dia minta janji. Tidak apa. Kita lanjut ya. Sudah jelas tadi mengenai gambar tersebut? Itu diperhatikan nanti Pak Guru buat kelompok ya. Kalau kamu mana ada dari kelompok? Kamu ke sana, ya. Kamu ketiga ke sini. Bikin dulu tiga kelompok jadinya kamu ke sini ya. Tiga orang. Ya, 3 kelompok atau 2 kelompok namanya? 2 ada Kak. 2 kelompok, oke. Kita buat 2 kelompok aja ya. 2 kelompok, 2, 4, 5, di sini 5, di sini 5 jadinya ya. Di sini 4, di sini 5. Oke, baik. Lanjut dulu ya, lanjut ke materi. Perhatikan ya. Nah, tadi sudah ya. Menceritakan tentang kehidupan di negeri Kosala yang dengan itu ibu kotanya Ayodhya ya. Yang diperintah oleh Raja Dasarata. Dasarata memiliki 3 orang istri, yaitu Kausalya yang berputra Rama sebagai anak tertua dari Kai yang berputra Bharata dan Sumitra. Yang berputra Lesmana dan satunya adalah siapa? Saibara. Siapa namanya? Sumitra ya. Nah, itu di Bala Kanda. Itu Raja Bharata ingin memperoleh anak ya. Melakukanlah ya home atau yajna Agnihotra ya. Terus Ayodhya Kanda itu apa? Tentang apa? Pulangnya Rama dari sayembara itu. Ya, ketua maka yang hendak menjalankan mahkotanya kepada Rama dan telah kekai ya, yang memperingatkan bahwa ia masih berhak atas 2 permintaan. Nah, ya, supaya apa permintaannya ini?
Maka perintah GKI yang pertama ialah supaya bukan Rama yang menjadi putra mahkota, melainkan Barata. Ya. Terus diperintahkan oleh GKI kepada Barata untuk membuang siapa? Untuk mengasingkan Rama, ya. Tapi dengan rasa senang hati, ya, dengan rasa ikhlas dia menjalani karena itu adalah perintah orang tuanya, gitu ya. Terus Haraniaka tadi tentang apa? Itu 18 tahun di hutan. 14 tahun masa Di hutan pengungsian. ada Membantu, misalnya dia banyak membantu para resi, ya. Para resi. Rama berjumpa dengan Sugriwa dari sana, ya. Berjumpa itu ada pertemuan, ya, perjanjian karena pada saat itu kan istrinya siapa namanya? Istrinya Rama kan diculik oleh siapa namanya? Oleh Rawana. Nah, di tengah perjalanan ditahulah oleh siapa namanya itu Jatayu, ya. Ya, Jatayu ini adalah sahabat dari ayahanda Rama, Barata, mengorbankan dirinya untuk ya. Nah, kenapa? Karena dilihat istri dari Rama itu pergi, ya. Nah, jadi tadi bagaimana penyamarannya seorang Rahwana, ya, bersama Patih Maruci gitu, ya, menjadi kijang emas, ya. Kijang emas. Nah, awal permusuhan ini akibat ditebasnya hidung Supranaka, ya, oleh Laksamana, gitu ya. Jadi dia ke Alengka melakukan diri, ya, pokoknya dipanas-panasi Rahwana bahwa istrinya ini cantik di seluruh dunia, gitu. Ya, dia tanya juga. Sini saudara Kanda dalam kitab diceritakan bagaimana Sang Hanuman datang ke Alengkapura mencari tahu akan keadaan Dewi Sita, ya. Hanuman ini adalah putra dari dewa Bayu. Nanti kalau di Purana dia adalah dewa Siwa, gitu ya. Kalau di cerita Ityasa ini dia adalah putra dari dewa Bayu. Dewa Bayu bersama siapa? Bersama Bima adalah putra dewa Bayu. Nanti di pembahasan apa lagi di Mahabharata. Ada menceritakan bagaimana Sang Hanuman datang ke Alengka mencari tahu tentang Dewi Sita. Siapa yang memerintahkan? Sugriwa itu kan sudah berjanji, ya. Sudah berjanji kepada siapa? Rama. Seandainya dia menang melawan Subali, dia akan membantu Rama, ya, gitu, bersama pasukan perangnya. Tapi saudara Kanda, Yuda Kanda ini sudah peperangan. Kalau Yuda namanya itu sudah mulai persiapan peperangan menyeberangi. ada Yuda, Di jembatan, toh. Kan tadi dalam ya mau dikalikan, tapi oleh Baruna memohon kepada Rama. Rama ini ada dewa Awatara Wisnu, ya. Terus Uttarakanda tadi tentang apa? Tentang cinta, ya, istilahnya masyarakat atau apa namanya rakyatnya itu, ya, mensangsikan kesucian daripada Sinta, ya. Akhirnya Sinta dengan tulus itu mengorbankan dirinya, beriaknya untuk membakar dirinya bahwa dia tidak pernah dia apa-apain, ya. Poli-poli tak tahu. Jadi raksasa punya etika juga, ya. Colek-colek gitu. Jadi dia punya etika juga. Baik. Nanti nilai moralnya sebagai ini, ya, sebagai anak. Kita sekarang ke Mahabharata. kemana? Nah, Ke
kisah Ittihasa itu ada kita pesan moral, ada yang kita petik, ada nilai pendidikan moral, etika dan nah itu nanti itu tugas kami ya di dalam apa namanya kelompok itu. Kita simpulkan. Terus sekarang langsung aja kita ke sana. Mahabharata. Ya. Mahabharata itu terdapat dalam apa namanya tokoh-tokohnya ya. Mahabharata ini adalah tokoh-tokoh atau sifat-sifat antara baik dan buruk. Jadi kalau sudah menonton kita ada mendapatkan di sana nilai sifat-sifat dari seorang tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh tersebut siapa saja yang ada di sini ya. Tokoh-tokoh dalam Mahabharata. Ya ada Pak Adi Parwa, ya, ada Saba Parwa, ya, ada Wana Parwa. Adi Parwa asal usul keluarga Pandawa. Terus Saba Parwa persidangan. Ya, nanti di persidangan ini apa namanya? Di siapa namanya? Draupadi ya. Di pelecehan atau pelecehan di apa pelecehan moral ya di berkat judi. Nah, kalau kita judi itulah ibaratnya kalau kita di dalam masyarakat ini ya di dalam masyarakat ini kalau judi memang tidak kaya, kita tidak kaya, malah senang-senang tapi sementara gitu loh, senang sementara ya. Contoh sudah ada contoh filsafat hidup. Mahabharata itu contoh filsafat hidup. Nah, kalau kita judi beginilah. Kan orang anak-anak pernah mungkin lihat ya, anak-anak mungkin pernah merasakan. Coba kalau kita main apa namanya bola adil, menang, dikasih duit menang. Besok menang lagi, besok apa istilahnya ketagihan, ingin main lagi, main. Nah, menang yang sekarang pakai main lagi tidak benar tapi habis besoknya lagi main habis pokoknya saya harus menang pasti gitu. Kalau saya menang saya berhenti main kayak seperti itulah kita ramai seperti itu karena dia suka main dadu, dia suka ya. Ditahu kelemahannya Rama oleh ditahu kelemahan Yudhistira oleh Sakuni. Nah, akhirnya semua hartanya diserahkan. Pengembaraan di hutan, dia buku pengembaraan di hutan, Wirata Parwa di negeri Wirata dia menyamar ya. Terus usaha dan persiapan perang ikut yoga. Bhisma Parwa itu adalah menggambarkan bagaimana bala tentara di bawah pimpinan Bhisma. Ya. Terus Drona Parwa, Mas Senopati Drona, di mana di sini nanti dia menjadi Mas Senopati akibat Bhisma kan meninggal, kalah kan, diangkat oleh Duryodhana. Drona menjadi Mas Senopati. Terus karena ini tokoh-tokohnya ya, karena Parwa. Nah, kalau kita dapat petik nilai moralnya dia akan janji ya, dia berjanji dulu. Dia sudah sebelum perang Krishna itu apa namanya mendekati karena bahwa kamu harus berpihak kamu harus berpihak Pandawa bahwa itu adalah saudara, tapi dia tidak mau karena dia terikat itu janjinya, tapi janjinya pada orang yang tidak baik. Tapi kita ambil petik ya nilai baiknya. Dia juga ada sempat persidangan itu menghina Draupadi, dia akan mendapatkan pada saat itu kan dia menghina Draupadi ya. Kalau ini suaminya Rima tidak apa namanya, apakah itu sebagai perempuan apa dibilang ya? Mohon maaf. Jadi bilang kayak pelajar. Ya. Pintar berarti kamu menyimak ya. Tepuk tangan buat Lee. Luar biasa. Terus sampai Salia sudah ya. Salia ini jadi
kusir Rama dia. Setelah meninggal karena dia jadi senopati gitu. Nah disinilah matilah. Siapa namanya mati? Duryodhana. Saat Salya meninggal, ya. Terus ketika Parwa penyerbuan di waktu malam. Nah ini berapa orang yang begitu? Anaknya Drona, siapa anaknya Drona? Anaknya Drona. Aswatama. Aswatama. 3 tokoh itu siapa lagi? Duryodhana. Duryodhana sudah meninggal. Siapa lagi? Siapa? Hah? Nah, nanti. Oh iya. Terus ke Sri Parwa, buku janda. Nah ini banyaknya para janda. Esmeralda. Karena antara baik dan buruk banyak yang mati, gitu ya. Banyak meninggal. Contoh, yang baik anaknya Arjuna siapa namanya? Abimanyu anaknya Bima siapa namanya? Gatot Kaca. Mati. Jadi seimbang ya antara baik dan buruk. Perang ini akibatnya ya meluas. Tapi itulah namanya Perang. situasi hidup. Ya, pernah ada Perang makanya segala sesuatu diatur. Memang begitulah alam semesta ya. Terus Santi Parwa ini kedamaian jiwa ajaran Bisma kepada, nah ini sebelum meninggal, sebelum dia ke Swarga Loka, Bisma memberikan wejangan-wejangan tentang kepemimpinan nama orang. Ya, lalu dia meninggal. Singkat. Anusasana Parwa itu ajaran lanjutan dan ajaran, nah itu lanjutannya. Terus Aswamedika. Nah Aswamedika ini Aswameda ya, korban korban Buddha tuh membersihkan, mencari kalau di dalam kita di Ya, ini saya jawab. Bali ya, Saya tahu jawab. Saya jawab. mencari ya boleh nggak apa-apa, mencari meruah, gitu, meruah kita juga perlu kan kalau kita punya rumah baru, kalau kita bangun apa namanya, bangun fondasi kan harus daksin, bersihin, balik kan, kita kata pembersihan semua ya, pengentas semua gitu. Jadi sebenarnya di dalam Mahabharata ini atau 18 Parwa ini terkandung nilai yang luar biasa, filosofi yang luar biasa. Terus apa lagi? Senjata gada. Nah ini asrama ya, asram mana dia? Santi, Anusawada, ajaran. Nah itu terus menggambarkan lejangnya secara Aswameda, asrama Parwa, pertaban kisah apa ini? Raja Dasarata ya, dia melepaskan mahkotannya Dewi Kunti, Dewi siapa lagi? Gandari, bertiga ya. Dia ke hutan meditasi dan tengah hutan dia terbakar. Terus, senjata gada ini adalah di mana kutukan dari siapa? Kutukan dari Gandari kepada Krishna ya. Nah, itu musnah kerajaan siapa? Apa namanya kerajaannya Krishna? Lengka. Bangsa Yadawa. Bangsa Yadawa kerajaan. Apa kerajaan tuh? Nanti baru tayangkan ya. Dwaraka ya, tenggelamnya Dwaraka dan ya, musnahnya bangsa Yadawa akibat kutukan daripada Gandharwa oleh senjatanya sendiri. Gada itu kan dipungut oleh seorang pengembara ya, mencari apa namanya, mencari binatang, hewan ya sebagai. Tapi dilihat di hutan itu Krishna sedang santai-santai, dikira ekornya atau kakinya daripada kijang itu nanti dipanah. Terus dia meninggalkan kerajaan. Nah ini dia meninggalkan kerajaan ya. Nah nanti waktu ada filmnya juga. Terus Swarga Rahana. Nah jadi dia sampai ke pintu gerbang surga ya. Nanti juga saya tayangkan. Baik, lanjut. Itu berapa pelajaran? Ini mungkin hanya beberapa menit saja. Om Swastiastu. Dalam kitab ke-17 bagian Astadasa Parwa Mahabharata,
mengisahkan perjalanan suci oleh para Pandawa beserta Dewi Draupadi menuju puncak Himalaya. Di saat perang Bharatayuda telah berakhir, Yudhistira, putra pertama Pandu, melaksanakan upacara Tarpana untuk memuliakan para prajurit beserta kesatria yang telah gugur di medan perang Kurukshetra. Dia kemudian diangkat menjadi seorang raja di kerajaan Hastinapura dan juga sekaligus menjadi raja di kerajaan Indraprastha. Selanjutnya, untuk menegakkan kembali aturan dharma di seluruh wilayah Bharatawarsha, Raja Yudhistira menyelenggarakan upacara Aswamedha Yajna yang sekaligus juga sebagai pengakuan atas wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan. Di awal permulaan zaman Kaliyuga yang didahului dengan kembalinya Sri Krishna ke Waikunta, Raja Yudhistira meletakkan jabatannya dan mengangkat Pariksit, cucu dari Arjuna, merupakan satu-satunya pewaris tata dinasti Kuru yang masih tersisa. Dengan tidak lagi memerintah kerajaan, Yudhistira memutuskan untuk meninggalkan kerajaan beserta harta dan kekuasaan untuk melakukan perjalanan terakhir menuju Bharatawarsha hingga menuju puncak Himalaya. Keempat saudara Yudhistira, yaitu Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa, juga bersama melaksanakan perjalanan yang disertai pula oleh Dewi Draupadi. Dalam perjalanan suci di kaki gunung Himalaya, Yudhistira bertemu dengan seekor anjing hitam yang terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Awalnya anjing tersebut lainnya, namun karena anjing tersebut patuh kepadanya, juga memiliki tenaga yang kuat meski dalam kondisi tubuh yang kurus. Yudhistira pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan anjing itu ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar. Itu adalah Dewa Agni yang meminta Arjuna untuk menyerahkan kembali senjata Gandiwa beserta tunggal anak panah yang isinya tidak pernah habis kepada Dewa Waruna atau Varuna. Dengan penuh rasa hormat, Arjuna menyerahkan senjata suci tersebut kepada Dewa Waruna, sehingga itu menandakan tugasnya telah berakhir di sana membawa Ayuda. Setelah Arjuna menyerahkan senjata Gandiwa kepada Dewa Varuna, maka ketika itu pula Dewa Agni meninggalkan para Pandawa. Sebelum para Pandawa tiba di puncak gunung Himalaya, di tengah perjalanan, Dewi Draupadi terjatuh, badannya begitu lemah. Dia tidak sanggup untuk melakukan perjalanan dan akhirnya beliau meninggal di pangkuan Yudhistira. Dengan diselimuti perasaan sedih, para Pandawa melanjutkan jalannya mereka hingga berikutnya Sahadewa jatuh tersungkur. Tubuhnya tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan. Yudhistira hanya menghela nafas ketika menyaksikan Sahadewa akhirnya meninggal. Bima begitu sedih dan bertanya kepada Yudhistira, "Kakakku, adik kita ini sangat rajin dan penurut. Ia juga sangat rendah hati. Mengapa bisa ia meninggal sampai di sini?" Yudhistira yang bijaksana menjawab, "Memang benar ia sangat rajin dan senang menjalankan perintah kita. Namun ketahuilah bahwa Sahadewa sangat membanggakan kepintaran yang dimilikinya dan tidak mau mengalah." Setelah Sahadewa meninggal, kemudian disusul oleh Nakula yang juga mengembuskan nafas terakhirnya sebelum mencapai puncak Himalaya. Lalu Bima pun bertanya kepada Yudhistira, "Ini saudara kami yang dilengkapi dengan kebenaran dan selalu taat. Nakula yang katakan ingin berpedang panahnya telah wafat." Lalu Yudhistira berkata, "Dengan ia adalah jiwa yang penuh kebenaran dan kepintaran, namun dengan ketampanannya, ia beranggapan tidak satu pun yang bisa menandingi ketampanannya itu. Karena ketamakannya itulah ia meninggal." Masih dalam perjalanan, Arjuna mengenal kesedihan yang mendalam perjalanan sempurna. Berkata ia kepada kakaknya Bima dan Yudhistira untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun akhirnya Arjuna pun gugur di sana. Selanjutnya Bima bertanya kepada Yudhistira, "Aku tidak ingat apapun ketidakbenaran yang diucapkan oleh Arjuna. Bahkan dalam bercanda ia mengatakan semua tanpa kepalsuan. Apa kemudian yang menyebabkan ia hanya sampai di sini?" Yudhistira berkata, "Arjuna telah mengatakan bahwa ia akan mengalahkan semua musuh kami dalam satu hari. Ia terlalu bangga akan kepahlawanan itu. Oleh karena itulah ia wafat." Kini tinggal Yudhistira dan Bima beserta anjing hitam yang masih menemani perjalanan mereka.
Hingga sampai pada saat Bima berkata bahwa ia sudah tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan. Bima bertanya kepada Yudhistira sebelum ia meninggal, "Wahai kakakku, jika kau tahu kenapa aku berakhir di sini, katakanlah yang kau ketahui." Lalu Yudhistira berkata, "Engkau pemakan besar dan kau pernah membanggakan kekuatanmu itu. Bagaimana dengan Yudhistira, orang yang selama ini dianggap lemah dan bodoh, namun masih mendaki gunung Himalaya dengan tekad yang kuat?" Tidak lama setelah Yudhistira berbicara, Bima akhirnya wafat. Yudhistira kini hanya bersama anjingnya yang setia melanjutkan perjalanan. Di saat ia melihat ke atas, tampak puncak gunung yang disinari matahari. Dengan mempercepat langkah, tibalah Yudhistira di puncak gunung Himalaya. Seperti yang termuat dalam kitab ke-18 Astra Parwa, mengisahkan Yudhistira saat mencapai puncak gunung Himalaya, di mana langit seolah terbelah di saat Dewa Indra dengan kereta kencana datang menjemput Yudhistira untuk menuju Swarga Loka. Yudhistira yang akan duduk bersama Dewa Indra memohon agar anjing kesayangannya itu bisa dibawa ke surga. Namun Dewa Indra berkata bahwa seekor anjing tidak bisa ikut ke surga. Yudhistira merasa sedih dan berkata, "Maka aku tidak akan pergi. Istri dan adik-adikku telah pergi meninggalkan aku sendirian. Tetapi anjing ini dengan setia mengikutiku kemanapun aku pergi. Apabila aku pergi ke surga meninggalkan anjing ini sendirian, manusia macam apa aku ini?" Dewa Indra yang takjub dengan kata-kata dari Yudhistira menunjukkan rasa hormat atas kemuliaan jiwanya tersebut. Namun di saat yang bersamaan, anjing hitam itu berubah dalam wujud aslinya sebagai Dewa Yama, sang Dewa Dharma. Dewa pun memuji Yudhistira dan bersamanya menuju surga. Dikisahkan sampainya di surga, Yudhistira melihat para pangeran Sangkuni sedang berpesta pora. Dewa Indra pun berkata bahwa para Kurawa masuk surga karena mereka telah membela tanah air mereka. Kemudian Yudhistira bertanya kemana istri dan adik-adiknya. Selanjutnya Yudhistira diajak menuju neraka, di mana Dewi Draupadi dan keluarga Pandawa lainnya beserta juga Karna disiksa di neraka karena dosa-dosa mereka. Lalu Yudhistira berkata, "Biarlah aku tinggal di sini bersama istri, kakak, dan adik-adikku. Apalah artinya sebuah surga apabila saudara dan orang-orang yang kamu cintai tidak bersamamu?" Dewa Indra menghormati ketulusan hati yang ditunjukkan oleh Yudhistira yang tetap pada pendiriannya setia kepada kebenaran. Kejadian ini sesungguhnya untuk menguji kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan Yudhistira terhadap Dharma. Hingga seketika itu pula suasana surga berubah menjadi neraka dan neraka berubah menjadi surga. Para Kurawa serta Sangkuni kini menerima hukuman mereka di alam neraka. Cinta adalah sumber kekaguman yang memberikan inspirasi, yang membimbing kita menuju jalan yang lurus menuju surga. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita. Oke. Tadi adalah ringkasan isi kitab kitab Parwa dan Sahih. Dan nanti ditayangkan lagi ya, ditayangkan lagi yang kamu ambil ininya ya, yang Irang Rama sudah harga bisa dicari di internet itu ya. Bahwa ini Rama Surma Barata. Ya. Nanti kita ambil di buku itu ada ya, di internet juga ada. Ke-18 Parwa, ke-18 Parwa itu menceritakan di dalam Mahabharata, mencitrakan tokoh-tokoh dari Mahabharata tersebut ya. Nah, kalau yang tadi Parwa yang terakhir, Swarga Nana Parwa ya. Parwa yang pertama ya, pemburu akan tampilkan lagi ya, tampilkan lagi Swarga. Semoga ada waktu presentasi. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke Purana. Ya, Purana ini adalah sama ya. Dia di masa lalu. Purana itulah kisah-kisah Mahadewa ya. Pernah nonton Mahadewa pernah ya? Ganesha
pernah ya? Mahakali pernah. Itu Purana ya. Baik, Purana apa artinya Purana? Kata Purana berarti tua dan kuno. Tua dan kuno. Oh, tua atau kuno. Kata Purana tua atau kuno. Kata ini dimaksudkan sebagai apa itu? Sebagai nama jenis buku yang berisikan cerita dan keterangan mengenai tradisi yang berlaku pada zaman dahulu kala. berdasarkan bentuk dan sifatnya. Purana adalah sebuah ijazah karena di dalamnya memuat catatan tentang mengenai yang bersifat sejarah. Tetapi melihat kedudukan Purana adalah merupakan jenis kitab yang berdiri sendiri. Sejarah Purana dengan itu baik, lanjut. Pokok-pokok isi kitab Purana apa saja itu? Satu, tentang kosmogoni atau tidak kelihatan besarnya. Bentar dulu. Sabar. Oke. Yang besar. Apa? Kosmogoni atau mengenai Pencintaan alam semesta. Proses alam semesta di mana pada masa Sakti Brahma menciptakan alam semesta ini melalui yatnya. Ya. Pertemuan antara Purusa dan Pradana. Itu Brahma menjadikan dirinya laki-laki dan perempuan. Ya, dua Brahma. Terciptalah alam semesta. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Dua. Tentang apa? Hari kiamat atau kealayan. Nah, ini nanti kalau zaman dahulu itu di dalam kisah apa ya? Kurma Awatara ya. Itu sudah perlihatnya sebenarnya dia jadi Wisnu mayatnya menjadi kurma. Kurma itu adalah simbol dari dewa dari bumi ya. Dia jadikan bumi dirinya. Makanya di dalam acara yatnya, acara besar itu kurma dipakai yatnya gitu ya. Simbol bumi artinya. Di dalam kamu punya pura itu di sana itu ada gambar Kura-kura. kurma dengan naga Basuki ya. Itu kosmologi tentang burung giri mandiri di mana juga para dewa dan raksasa ya, raksasa di dalam kurma itu untuk memohon tirta Kamandanu ya, perebutan ya, kepalanya megang siapa namanya, raksasa megang kepala daripada naga Basuki. ikan kepala. Itu sejarah-sejarah dari Ikiasa ya, sebenarnya. Kalau sudah tahu kita lanjut terus tentang apa yang ke tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja dulu yang terkenal. pada dinasti yang terkenal dia contohnya di dalam Mahakali penonton di Mahakali itu ada raja iblis, raja raksasa, raja banyak ya itu di dalam Minyak raja. yang terkenal. Kalau masa lalu itu ya di mana pada saat itu dewa dan manusia bisa beradaptasi gitu. Nah ini di dalam kitab-kitabnya nanti dijelaskan kitab-kitab mengenai Quran. Terus tentang masa manung manusia ya, manusia kita dalam semesta. Kelima tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Surya Wangsa dan Chandra Wangsa. Baik, kita lanjut ke Purana. Purana itu ada 18 kitab, di antaranya apa? Ada berapa? Satu. Jangan berapa dulu. Satu apa? Yang kedua? Wisnu Purana. Brahma Wiwata. Oh, ya. Terus Makanya Markandeya, Vaisya Purana, Wamana Purana. Pernah nonton Wamana? Pernah ya? Brahma Purana itu Adi Purana. Wisnu Purana, Narada Purana, Wamana Purana, Garuda Purana,
Jadi dari ke-18 ini dapat dibagi 3 jenis, yaitu Satvika, Rajasika, dan Tamasika. Ini. Satvika itu ada Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagawan Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Walaka Purana. Rajasika, Brahma Rama Purana, Purana, Akhirnya, terus Tamasika ada lanjut ya. Itu bagian pembagian dari jenis purana. Ada Satvika, ada Rajasika, ada Tamasika. Ya, ada Wisnu, Brahma, ada Siwa Purana. Ya, itu Pak Guru mau tampil lagi cuma waktu aja. Waktu, Pak. Terus ada kitab Purana juga, ya. Ini kitab Purana mencatat jenis kitab Purana yang lebih kecil dan suplementar. Sifatnya umum, jenis kitab Purana ini banyak oleh pegawai biasa yang saya sangat singkat dan pendek. Itu ada ada Sana Kumara, Siwa Purana, Manawa Purana, Kalika Purana, Aditya Purana, Wasita Purana, Narasimha Purana, Durwasa Purana, Usana Purana, Samba Purana, Maeswara Purana, Wisnu Dharmottara Purana. Ada Naridya Purana, Kapila Purana, Waruna Purana, Saurina Purana, Dewi Gatam Purana, Nilamantara Purana. Baik. Dari dari sana pertama ya. Dari pertama ya, Pak Guru akan kasih gini ya. Udah bentuk ini lagi kita waktunya lagi berapa menit aja ya. Lagi 10-15 menit ya. Tolong kamu ini kelompoknya dibagi 4 ya. Nah, kamu sama kelompoknya di sini. Maju, sudah ke sana. Oke, kamu di sini 2 kelompok aja ya. 2 kelompok di sini ya. 2 kelompok ya. Kamu cari ya, Pak Guru buka dulu. Pak Guru buka dulu. Ya, lagi sebentar. Pak Guru cari. Kamu cari. Bentar ya. Ya. Coba Pak. Kenapa? Saya ngerokok. Sorotnya aja saya. Dia ada mau tuh ya, Lin. Ani wuwu. Dongdek itu. Pak jangan Oke. Dekat. Nah, coba kamu tuliskan ya nilai-nilai moral dalam kisah Mahabharata ya. Dalam kisah Ramayana dulu, kisah Mahabharata, nilai moral yang didapatkan dari kisah kisah Ramayana ya, dan Mahabharata. Apa saja yang kamu dapat nilai moralnya? Moral ya. Nanti kamu buat itu maju ke depan ya, maju ke depan salah satunya, dan nanti ini yang bertanya kelompok B, kelompok A, kelompok B. Nah ya, itu. Right. Kan di dalam kisah Ramayana kan ada nilai moralnya apa? Kan moral itu ada baik dan ada dalam tokoh Mahabharata, dalam tokoh Ramayana. Pesan moral yang diambil. Cepat ya. Ini kelompok mana?